Ah, silaturahmi politik ya, menjelang Pilkada 2024. Kami PDI Perjuangan ya tentunya sangat mendengar ya merasakan suara bawah, suara masyarakat, dan hari ini kita tindak lanjuti untuk berkomunikasi dengan Partai Gerindra, dengan Bu Indah. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mewujudkan mimpi mereka, karena mereka sekarang ini dari relawan, dari masyarakat biasa, ketika kita tanya itu menginginkan pemimpin yang benar-benar punya uh, kemampuan untuk mengelola pemerintahan dan segala potensinya ya, untuk menjadi berkah bagi masyarakat Lumajang. Dan itu disuarakan masyarakat bawah bahwa impian mereka adalah Bu Indah Amperawati. Berarti koalisi ini sudah pasti ya? Ini masih komunikasi politik, sharing. Apakah benar kita menselaraskan ya berkaitan pilkada itu kan adu gagasan, adu ide ya, adu pikiran, kebijakan bagaimana membangun Lumajang ini seperti yang menjadi harapan masyarakat Lumajang. Dan hari ini kita ketemu. Dan ketika sharing, kita semakin yakin bahwa PDI Perjuangan ya ini akan bersama-sama ya mewujudkan suara masyarakat yang hari ini semangatnya luar biasa untuk mendukung Bu Indah. Sehingga kita insya Allah ya kita akan bersama-sama uh, berjuang untuk memenangkan Bu Indah di pilkada ini. Itu artinya PDI akan mengusung Bu Indah sebagai calon bupati. Ya begitulah. Ada persyaratan Wagub misalnya harus dari PDIP kan? Persyaratan itu memang juga kita sampaikan bahwa wakil bupati itu kita godok bersama, kita bicarakan bersama. Kita PDI Perjuangan menginginkan pemimpin yang punya semangat, pemimpin yang punya kompetensi, pemimpin yang punya dedikasi tinggi terhadap tugasnya sebagai bupati dan wakil bupati, termasuk ya salah satunya adalah orang yang baik dan terus punya semangat baik. Ada kadernya dari PDIP yang kan? Kader PDI Perjuangan banyak yang kita tawarkan ya. Tergantung komunikasi politik dengan partai-partai koalisi lainnya. Yang mana yang akan memberikan kontribusi pemenangan ya untuk Pilkada 2024 yaitu yang diputuskan. Kemarin di TikTok ada gambarnya Bunda sama Mas Yuda. Apa itu kira-kira? Itu masih belum jelas. Ini kader-kader terbaik kita semua yang kita bawa hari ini. Walaupun ya kita seikhlas-ikhlasnya. Ketika ternyata hasil musyawarah Gerindra, PDI Perjuangan maupun partai koalisi lainnya harus memutuskan ya, memutuskan yang terbaik ya, walaupun bukan dari kader PDI Perjuangan asli atau struktural. Kalau resminya kemudian akan jadi keputusan melalui rakercap atau bagaimana di PDIP ketika akan mengusung Bunda? PDI Perjuangan sekarang sudah membuka pendaftaran calon wakil bupati dan bupati. Nah, ya nanti kita lihat siapa yang daftar. Dan itu akan diproses oleh DPC maupun DPP yang selanjutnya akan kita ajukan untuk mendapatkan rekom Ketua Umum Hajah Megawati Soekarno Putri. Bu Indah akan daftar ke PDI? Iya, saya sudah mengambil formulir. Belum mengembalikan? Belum. Nanti mengembalikan saya akan datang bersama pengurus. Apa Bu yang bisa dijelaskan oleh Bunda ketika Pak Gus mengusung PDI? Komunikasi politik ini sangat penting karena memang ini bagian dari ide dan
rekomendasi dari Rakercap Partai Gerindra bahwa yang pertama mencalonkan saya menjadi calon Bupati Lumajang, yang kedua melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain, dan ini adalah komunikasi politik pertama yang dilakukan oleh saya kepada PDIP. Kemarin kan baru saja Pilpres, koalisinya beda, bisa menyatukan dua tim yang kemarin agak berhadapan? Harus bisa, ini politik. Politik itu intinya adalah komunikasi. Komunikasi itu dibangun dengan baik, dengan satu tujuan yang sama, satu visi yang sama, satu misi yang sama, maka chemistry itu akan terbentuk, dan yang penting adalah kebersamaan membangun Kabupaten Lumajang ini. Ya, saya tambahkan, komunikasi politik yang kita lakukan bukan dalam rangka pilkada saja. Sebelumnya kami sudah melakukan sebagai sesama insan politik, ya, sebagai sesama partai, ya, yang ikut dalam kontestasi baik pileg maupun pilpres. Kita sudah sering berkomunikasi agar terbangun, ya, agar terjaga stabilitas politik di Kabupaten Lumajang. Pasca pileg, pasca pemilu presiden, kita enjoy, tidak ada Bahkan apa-apa. pasca pilkada 2018. Ya, iya betul. Nah, Bagus, ya. izin tanya. Kalau Partai Gerindra kan ibu ketua partainya langsung ya. Ya. Apa perbincangan hari ini kemudian dianggap selesai akan berangkat dengan PDI? Kalau PDI mungkin masih butuh rapat ya. Kalau Gerindranya? Jadi kita sepakati sebenarnya bukan hanya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Kita akan bersama-sama dengan seluruh partai yang berkeinginan sama, yang punya semangat sama, spirit yang sama, ingin mewujudkan impian rakyat Lumajang agar Lumajang bangkit, ya, dengan kepemimpinan Bunda Indah dan wakilnya. Satu lagi Pak Agus. Kalau tiba-tiba dari kubu PDIP misalnya muncul namanya Pak Agus sebagai wagub gimana? Ya, itu kan tidak mungkin, ya, karena saya sudah dicalonkan dan saya termasuk calon kuat untuk mendampingi Bu Khofifah ini. Gitu. Nggak mungkin, gitu. Levelnya beda, Ben. Levelnya beda. Mungkin nggak dari PDIP, mungkin ke Bu Indah, kenapa ingin membuka komunikasi politik? Ini kan baru PDIP yang baru pertama kali ke Gerindra untuk memastikan untuk memberi dukungan. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Seperti yang awal saya sampaikan, semangat kami PDI Perjuangan untuk segera berkomunikasi dengan Bunda Indah dan keluarga besar Gerindra karena kami merespon, ya, suara masyarakat yang begitu dahsyatnya, yang ingin punya pemimpin seperti Bunda Indah. Tentu saja ego politik kita harus kita turunkan, ya. Karena beliau ini adalah kader terbaik dari Gerindra, ya sudah. Kita harus mewujudkan impian rakyat Lumajang, kita harus bersama-sama dengan Bunda Indah, ya, untuk bersama-sama di Pilkada 2024. Ini merespon suaranya rakyat. Kita belajar dari kekalahan. Kita pilkada ini beberapa kali kalah, ya. Ya, tentunya kita terus memperbaiki, kita mengevaluasi, dan kita hari ini, ya, selaras, ya, sejalan dengan keinginan rakyat bahwa mereka menginginkan Bu Indah Amperawati kali ini harus memimpin Lumajang ke depan. Pak izin tanya sedikit, untuk sejauh ini Banyak nggak apa-apa. berapa pendaftar yang sudah mengambil formulir di PDI? Saya tidak terlalu berharap banyak. Yang penting suara yang diinginkan rakyat itu yang daftar di PDI Perjuangan, maka kehadiran beliau akan disambut secara antusias oleh kader dan pejuang PDI Perjuangan. Lihat nanti di kantor DPC PDI Perjuangan. Pokoknya Mbak Indah saja. Mungkin nanti apa yang akan ditawarkan ini kan sudah hubungan komunikasi ini segera mesra Pak Agus. Mungkin nanti apa yang akan ditawarkan untuk masyarakat di pilkada menuju pilkada ke depan ini dari PDIP dan Silaturahmi ini sudah kita lakukan 2 kali. Memang suara rakyat menginginkan Bu Indah, tapi kami juga ingin tahu ide, gagasan besarnya, semangat besarnya, ya. Sehingga saya yakin bahwa orang inilah
yang harus didukung sebenarnya bukan hanya PDI Perjuangan saja. Kalau kita cinta terhadap kemajuan dan kebangkitan Lumajang, mestinya partai-partai bergabung untuk mewujudkan impian rakyat Lumajang. Karena itu wujud PDI Perjuangan, cinta terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lumajang. Kasih bocoran Pak Agus, siapa nanti kader yang akan dijadikan pendamping Ibu Indah ke depan pilkada ini? Seperti yang saya sampaikan, Bu Indah tidak bisa memutuskan sendiri. Saya juga tidak bisa memaksa. Kita masih ada partai koalisi yang lainnya. Yang hari ini ya tidak beliau hadirkan. Beliau kan step by step nanti dengan partai lain. Dan ini memang sudah ditunggu. Antusias dari kawan-kawan partai melalui saya, ya. Itu memang juga cukup luar biasa. Jadi wajar kalau mungkin yang komunikasi yang dibangun oleh siapapun hari ini ya menurut kami wajar-wajar saja. Tapi insya Allah PDI Perjuangan akan konsisten mengawal suara rakyat bahwa hari ini rakyat menginginkan Indah Amperawati ya untuk menjadi pemimpin Lumajang 2024. Tidak lainnya.